Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan kisah penuh misteri tentang seorang gadis kecil yang mengalami kejadian di luar nalar. Dalam sekejap, hidupnya berubah, perutnya membesar, tubuhnya melemah, dan desas-desus mulai menyebar. Apakah ini penyakit, keajaiban, atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini? Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Malam itu, angin bertiup kencang. Siti duduk di depan rumah, menatap langit. Matanya sayu, tubuhnya lemas, dan perutnya terasa aneh. "Ibu, kenapa perutku seperti ini?" bisiknya lemah. Ibu Aminah menatap anaknya dengan cemas. Beberapa hari terakhir, Siti sering merasa mual. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas tanpa sebab jelas. Ibu Aminah menduga anaknya hanya sakit biasa. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa firasat buruk mulai menyelimuti rumahnya. Pagi harinya, Siti terbangun dengan perut yang sedikit membesar. Ibu Aminah terkejut melihat perubahan cepat ini. "Ini tidak wajar. Aku harus membawanya ke dokter," gumamnya. Mereka pergi ke puskesmas desa untuk diperiksa. Dokter memeriksa dengan raut wajah bingung. "Bu Aminah, ini aneh. Perut anak ini seperti kehamilan," ucap dokter pelan. Ibu Aminah menahan napas, seolah dunianya runtuh. "Apa maksud dokter? Anak saya baru 10 tahun," katanya dengan suara bergetar. Dokter tidak langsung menjawab, hanya menggeleng pelan. "Hasil USG harus dilakukan untuk memastikan semuanya." Berita ini cepat menyebar ke seluruh desa. Para tetangga mulai membicarakan hal ini dengan nada penuh kecurigaan. "Mana mungkin anak kecil bisa hamil?" kata salah seorang warga. "Mungkin ibunya menyembunyikan sesuatu," timpal yang lain. Gosip berkembang liar, semakin memperburuk keadaan. Ibu Aminah memilih untuk diam, tetapi hatinya terluka. Ia hanya ingin mencari jawaban, bukan menghadapi tuduhan. Namun, semakin ia berusaha diam, semakin banyak fitnah yang beredar. Siti hanya bisa menunduk, tak tahu harus berkata apa. Malam itu, ia menangis sendirian di dalam kamar. Malam itu, seorang tetangga datang ke rumah Ibu Aminah. "Bu, menurut saya ini bukan sakit biasa," katanya pelan. "Maksudmu?" tanya Ibu Aminah dengan dahi berkerut. "Mungkin ada sesuatu yang tak kasat mata," bisiknya lirih. Ibu Aminah terdiam, memikirkan kemungkinan itu. Tetangga itu menawarkan bantuan untuk membawa Siti ke seorang dukun. "Dia bisa melihat hal-hal yang tak bisa kita lihat," katanya meyakinkan. Ibu Aminah ragu, tapi rasa putus asanya lebih besar. Akhirnya, mereka pergi ke rumah dukun di ujung desa. Rumah itu gelap, dengan asap dupa mengepul di sudut ruangan. Dukun tua itu menatap Siti dengan mata tajam. Ia mengusap manik-manik kayu di tangannya. "Anak ini terkena sesuatu yang bukan dari dunia kita," katanya pelan. Ibu Aminah menggenggam tangan Siti dengan kuat. "Apa maksudnya? Apa yang terjadi pada anak saya?" Suaranya bergetar. "Dia telah menjadi sasaran seseorang yang mendendam kepadamu," lanjut dukun itu. Ibu Aminah tersentak. "Siapa yang mendendam padaku?" Dukun itu tidak langsung menjawab. Ia membakar sesuatu, lalu melempar sekumpulan daun ke dalam api. "Saya belum bisa melihat siapa pelakunya, tapi ini bukan kejadian biasa." Malam itu, Siti tidur dengan gelisah. Ia bermimpi berada di tempat asing, sebuah hutan gelap tanpa cahaya. Udara di sekelilingnya dingin, napasnya terasa berat. Dari kejauhan, ia mendengar suara perempuan menangis. Siti mencoba mencari sumber suara itu. Semakin dekat, suara tangisan berubah menjadi bisikan menyeramkan. "Kau akan menjadi milikku."
Suara itu bergaung di telinganya. Siti ingin berteriak, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok bayangan hitam muncul dari kegelapan, mendekatinya perlahan. Tepat saat sosok itu hampir menyentuhnya, Siti terbangun dengan keringat dingin. Pagi harinya, tubuh Siti terasa semakin lemas. Perutnya semakin membesar, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. "Ibu, aku merasa ada yang aneh," katanya dengan suara lemah. Ibu Aminah panik, menggenggam bahu anaknya. "Kita akan mencari orang yang bisa membantu," katanya tegas. Tapi keanehan tidak berhenti di sana. Malamnya, lampu di rumah mereka berkedip-kedip sendiri. Pintu kamar Siti terbuka dengan sendirinya. Ibu Aminah mendengar suara langkah kaki di luar rumah, meski tak ada siapa-siapa. Ketakutan mulai merayapi hatinya. Ia tahu ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Keesokan harinya, Ibu Aminah memutuskan pergi ke pesantren. Ia meminta bantuan Kiai Rahman, seorang ulama yang dikenal memiliki ilmu mendalam. Kiai Rahman mendengarkan cerita Ibu Aminah dengan seksama. Setelah diam sejenak, ia mengangguk. "Ini bukan sesuatu yang biasa. Bisa jadi ada campur tangan sihir," katanya dengan tenang. Ibu Aminah menelan ludah. Hatinya semakin gelisah. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" tanyanya dengan suara lemah. "Bawa anakmu ke sini malam ini. Kita akan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Ibu Aminah mengangguk, berharap ini bisa menjadi jalan keluar. Malam itu, mereka kembali ke pesantren dengan hati penuh harap dan ketakutan. Malam tiba, pesantren diterangi cahaya lampu redup. Kiai Rahman memulai doa-doa perlindungan. Suaranya tenang tapi penuh wibawa. Siti duduk di tengah ruangan, matanya kosong. Perlahan, tubuhnya mulai bergetar. "Ada sesuatu dalam tubuhnya," kata Kiai Rahman dengan nada serius. Ia mengusap kepala Siti dan melantunkan ayat-ayat suci. Siti tiba-tiba menjerit keras. "Keluar! Jangan ganggu aku!" Suara aneh keluar dari mulutnya. Ibu Aminah menahan napas. Bulu kuduknya berdiri. Kiai Rahman menatap Siti dengan penuh kewaspadaan. Setelah doa terus dilantunkan, Siti mulai tenang. Kiai Rahman menutup matanya sejenak, seperti sedang merasakan sesuatu. "Ini bukan kehamilan biasa," katanya pelan. Ibu Aminah menatapnya dengan mata penuh air mata. "Lalu apa ini, Kiai?" Suaranya hampir tak terdengar. Kiai Rahman menarik napas dalam. "Seseorang telah mengirimkan sihir kepada anakmu," ucapnya tegas. Ibu Aminah terdiam, pikirannya berputar. "Tapi siapa? Dan kenapa mereka melakukan ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Kiai Rahman menatapnya dengan serius. "Itulah yang harus kita cari tahu." Ibu Aminah duduk di hadapan Kiai Rahman. Tangannya gemetar. "Kiai, siapa yang tega melakukan ini kepada anak saya?" Suaranya hampir tak terdengar. Kiai Rahman menghela napas, lalu menatap Siti yang terbaring lemah. "Santet tidak dikirim tanpa alasan," katanya perlahan. "Selalu ada dendam, iri hati, atau keinginan jahat di baliknya." Ibu Aminah menunduk. Pikirannya berputar liar. Apakah ada seseorang yang membencinya? Apakah ada orang yang ingin menghancurkan keluarganya? "Kita harus berhati-hati, Bu Aminah. Ini belum berakhir," lanjut Kiai Rahman. "Malam ini, saya akan berdoa dan meminta petunjuk dari Allah." Malam itu, Ibu Aminah dan Siti menginap di pesantren. Udara terasa dingin. Suasana begitu sunyi. Siti tertidur di atas tikar. Wajahnya masih tampak pucat. Ibu Aminah duduk di dekatnya, mencoba membaca doa-doa yang diajarkan Kiai Rahman. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari jendela kamar. Ibu Aminah menoleh dengan jantung berdegup kencang. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya bayangan samar yang bergerak pelan. "Astagfirullah," bisiknya sambil menggenggam tasbih erat-erat. Ia menutup mata, membaca ayat kursi dengan suara lirih. Suara ketukan perlahan menghilang, hanya menyisakan desiran angin malam. Keesokan paginya, Kiai Rahman memanggil Ibu Aminah ke ruangannya. "Saya mendapat petunjuk dalam doa tadi malam,"
Katanya serius. Ada seseorang yang ingin menanamkan rasa takut dalam hidupmu. Ibu Aminah menelan ludah. Tapi, siapa? Kiai Rahman menggeleng. Saya belum tahu pasti. Namun, saya yakin ini berhubungan dengan masa lalumu. Ibu Aminah berpikir keras, mencoba mengingat sesuatu. Apakah ada orang yang pernah berselisih dengannya? Apakah ini ada hubungannya dengan kejadian beberapa tahun lalu? Perasaan gelisah mulai merayapi hatinya. Ia tahu kebenaran semakin dekat. Setelah 2 hari di pesantren, Ibu Aminah memutuskan untuk kembali ke rumah. Siti masih lemas, tetapi kondisinya sedikit membaik. Jangan takut, Nak, kita akan melewati ini bersama, bisik Ibu Aminah sambil menggenggam tangan putrinya. Sepanjang perjalanan pulang, desa tampak lebih sepi dari biasanya. Beberapa tetangga menatap mereka dengan pandangan aneh. Bisikan-bisikan mulai terdengar, menciptakan suasana tak nyaman. Itu dia, yang anaknya katanya hamil tanpa suami. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu dari kita. Ibu Aminah berusaha mengabaikan omongan mereka. Tapi dalam hatinya, ia tahu fitnah ini semakin menyebar. Malam pertama setelah kembali ke rumah, sesuatu terasa berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih berat, lebih dingin. Siti mulai sering melamun. Tatapannya kosong. Nak, kamu kenapa? Tanya Ibu Aminah, khawatir. Aku sering mendengar suara bisikan. Bu, jawab Siti pelan. Bisikan apa? Nak. Ibu Aminah menelan ludah. Suara perempuan. Dia bilang aku harus ikut dengannya. Ibu Aminah merasa darahnya berdesir. Ia segera mengambil air yang telah didoakan Kiai Rahman dan menyiramkannya ke sudut rumah. Seketika, terdengar suara erangan panjang, lalu sunyi kembali. Sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Piring di dapur tiba-tiba pecah tanpa alasan. Cermin di kamar Siti retak meski tak ada yang menyentuhnya. Suara langkah kaki terdengar di lorong rumah saat semua sudah tertidur. Ibu Aminah berusaha tetap tenang, meski rasa takut semakin besar. Ia ingat pesan Kiai Rahman, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Setiap malam, ia memperbanyak doa dan zikir. Tapi semakin banyak doa yang ia lantunkan, semakin kuat gangguan yang mereka alami. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang berusaha melawan mereka. Ibu Aminah sadar, ini belum selesai. Suatu siang, seorang wanita tua datang ke rumah Ibu Aminah. Wajahnya dipenuhi kerutan. Matanya tajam menatap ke arah Siti. Anakmu tidak sakit biasa, Bu Aminah, katanya dengan suara serak. Aku tahu siapa yang melakukan ini. Ibu Aminah menatap wanita itu dengan cemas. Siapa? Tolong beritahu saya. Wanita tua itu menggeleng pelan. Aku tak bisa mengatakannya di sini. Terlalu berbahaya. Datanglah ke rumahku malam ini. Aku akan menunjukkan sesuatu. Ibu Aminah ragu, tetapi ia tahu ini satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Malam itu, ia pergi ke rumah wanita tua itu sendirian. Hatinya berdebar, seolah kebenaran ada di depan mata. Rumah wanita tua itu berada di pinggir desa, dikelilingi pohon tinggi. Lilin kecil menyala di meja kayu, menerangi ruangan yang penuh bau dupa. Wanita itu menatap Ibu Aminah dalam-dalam, lalu berbisik, orang yang melakukan ini adalah seseorang yang dekat denganmu. Ibu Aminah merasa jantungnya berdegup kencang. Siapa? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Wanita itu menghela napas panjang, lalu menyebut sebuah nama. Nama yang membuat tubuh Ibu Aminah gemetar dan kakinya lemas. Tidak mungkin. Bisiknya ketakutan. Ya, Bu Aminah, dialah yang telah menghancurkan keluargamu. Malam itu, langit terasa lebih gelap, seakan menandakan badai yang lebih besar akan datang. Ibu Aminah masih terduduk lemas di rumah wanita tua itu. Nama yang disebut tadi masih bergema di pikirannya. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin melakukan ini, bisiknya pelan. Wanita tua itu menatapnya penuh iba. Kadang orang yang paling dekat dengan kita bisa menyimpan kebencian yang tak terduga, katanya lirih.
Apa alasan dia melakukan ini? Tanya Ibu Aminah. Suaranya bergetar. Wanita itu menghela napas panjang. Dendam lama. Dia merasa dirimu telah mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Ibu Aminah mencoba mengingat. Apakah ada kesalahan yang pernah ia lakukan? Tapi semakin ia mencoba mengingat, semakin ia merasa terjebak dalam ketakutan. Langkah Ibu Aminah terasa berat saat meninggalkan rumah wanita tua itu. Hatinya masih berdenyut dengan kegelisahan yang mendalam. Saat ia mendekati rumahnya, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia membuka pintu perlahan, menahan napas. Siti tertidur di kamar. Wajahnya tampak lebih tenang. Tapi Ibu Aminah tahu, ini belum berakhir. Ia duduk di ruang tamu, mencoba memahami semuanya. Siapa yang bisa aku percaya sekarang? Gumamnya lirih. Matanya menatap gelapnya malam di luar jendela. Ia tahu, kebenaran yang lebih besar sedang menunggunya. Tengah malam, suara aneh kembali terdengar dari sudut rumah. Pintu kamar Siti terbuka perlahan dengan suara berderit. Ibu Aminah terbangun dan segera berlari ke kamar anaknya. Siti masih tertidur, tapi wajahnya tampak pucat seperti kehilangan darah. Ibu Aminah mendekat dan mengguncang tubuh anaknya. "Nak, bangun, bangun, Siti!" Serunya panik. Tiba-tiba, tubuh Siti bergetar hebat. Mulutnya berkomat-kamit sendiri. Dari celah bibirnya keluar suara yang bukan miliknya. Dia akan datang. Dia sudah dekat. Ibu Aminah merinding. Ia langsung menggenggam tangan Siti dan membacakan doa. Keesokan paginya, Ibu Aminah membawa Siti kembali ke pesantren. Kiai Rahman menyambut mereka dengan raut wajah serius. "Gangguan ini semakin kuat," katanya sambil menatap Siti yang masih lemah. Ibu Aminah meneteskan air mata. "Tolong anak saya, Kiai." Kiai Rahman mengangguk dan mulai melakukan ruqyah. Ayat-ayat suci bergema di ruangan kecil itu. Siti mulai menggeliat. Keringat dingin mengalir dari dahinya. "Keluar dari tubuh anak ini!" Suara Kiai Rahman tegas. Siti berteriak. Lalu tubuhnya terjatuh lemas di lantai. Ruangan sunyi. Hanya terdengar napas Siti yang memburu. Setelah beberapa saat, Siti perlahan membuka matanya. "Bu, aku melihat sesuatu," katanya lirih. Ibu Aminah menggenggam tangan anaknya. "Apa yang kamu lihat, Nak?" Mata Siti berkaca-kaca. Tubuhnya masih gemetar. "Ada seseorang. Dia berdiri di depan rumah kita setiap malam." Ibu Aminah menahan napas. "Siapa, Nak? Siapa yang kau lihat?" Siti menggeleng pelan. "Aku tidak tahu. Tapi dia mengenakan pakaian hitam." Kiai Rahman menatap Ibu Aminah dengan tajam. Sepertinya kita semakin dekat dengan jawaban. Malam itu, Ibu Aminah duduk di ruang tamu, menunggu sesuatu terjadi. Angin malam berhembus lembut, membawa suasana yang lebih mencekam. Lampu rumah sengaja dibiarkan redup. Ia menatap jendela, berharap bisa melihat bayangan yang Siti ceritakan. Tiba-tiba, bulu kuduknya meremang. Dari kejauhan, ia melihat sosok seseorang berdiri di antara pepohonan. Wajahnya tak terlihat. Tubuhnya diam tanpa bergerak. Ibu Aminah menelan ludah. Tangannya menggenggam tasbih erat-erat. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dari keluargaku?" bisiknya dalam hati. Tapi sosok itu hanya berdiri diam, seakan menunggu sesuatu. Ibu Aminah mencoba mengumpulkan keberanian. Matanya tetap terfokus pada sosok itu. Tapi saat ia mengedipkan mata, sosok itu menghilang begitu saja. "Ya Allah!" desisnya sambil menekan dadanya yang berdetak kencang. Pintu kamar Siti tiba-tiba berderi terbuka. Ibu Aminah segera berlari ke dalam kamar, melihat anaknya menggigil ketakutan. "Bu, aku mendengar suara bisikan itu lagi," isak Siti. Ibu Aminah duduk di samping anaknya dan memeluknya erat. "Jangan takut, Nak. Kita akan melewati ini bersama," ucapnya penuh keyakinan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, orang yang mengirim santet masih mengawasi mereka. Dan ia tak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Pagi itu,
Ibu Aminah berjalan keluar rumah dengan perasaan gelisah. Semalam, sosok misterius itu muncul lalu menghilang tanpa jejak. Ia menelusuri halaman depan, mencari sesuatu yang mencurigakan. Di bawah pohon jambu, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah benda kecil terbungkus kain hitam tertanam di tanah. Dengan tangan gemetar, ia menggali benda itu dan mengeluarkannya. Kain hitam itu diikat erat dengan benang merah dan berbau anyir. Ibu Aminah membuka perlahan. Di dalamnya, ada foto Siti yang sudah robek-robek dan bercak merah di sekelilingnya. Napasnya tercekat. Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini? Tanpa membuang waktu, Ibu Aminah membawa benda itu ke pesantren. Kiai Rahman menerima bungkusan itu dengan wajah serius. Ini adalah media sihir. Seseorang telah menanam niat jahat dalam benda ini, katanya pelan. Ibu Aminah menggigit bibirnya. Matanya mulai basah. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Anak saya dalam bahaya. Kiai Rahman menutup mata sejenak, lalu berkata, orang yang melakukan ini bukan hanya ingin menyakiti Siti, tapi juga ingin menghancurkanmu. Ibu Aminah terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Bu Aminah, kamu harus siap, karena semakin kita mendekati kebenaran, semakin besar perlawanan yang akan terjadi. Malam ini, mereka akan melakukan ruqyah khusus untuk mematahkan ilmu hitam itu. Malam tiba, langit gelap tanpa bintang. Ibu Aminah dan Siti duduk di tengah ruangan, dikelilingi beberapa santri pesantren. Kiai Rahman mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Udara di dalam ruangan terasa semakin berat. Seakan ada sesuatu yang menolak doa-doa itu. Tubuh Siti mulai menggigil. Keringat dingin membasahi dahinya. Bu, aku merasa ada sesuatu yang mendekat. Bisiknya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip-kedip. Suara dentuman terdengar dari luar. Tetap tenang. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian, seru Kiai Rahman. Saat ayat suci terus dibacakan, Siti berteriak keras dan tubuhnya terangkat sedikit dari lantai. Keluarlah dari tubuh anak ini. Kiai Rahman mengeraskan suaranya. Malam itu, perlawanan antara kebaikan dan kejahatan terjadi di depan mata mereka. Tubuh Siti semakin bergetar. Suara aneh keluar dari bibirnya. Kalian tidak akan bisa mengusirku. Dia milikku. Suara itu parau dan menyeramkan. Ibu Aminah menahan tangis, menggenggam tangan anaknya erat. Kamu tidak berhak atas anak ini. Pergilah. Kiai Rahman melanjutkan doanya. Tiba-tiba, Siti terbatuk keras dan muntah sesuatu yang hitam pekat. Aroma busuk menyebar di dalam ruangan, membuat semua orang merinding. Itu tanda bahwa sesuatu telah keluar dari tubuhnya, ujar Kiai Rahman. Namun, belum selesai, tiba-tiba terdengar suara tawa menggelegar di luar pesantren. Ibu Aminah dan para santri menoleh dengan wajah ketakutan. Siapapun yang melakukan ini, dia masih belum menyerah. Keesokan harinya, Ibu Aminah kembali ke rumah bersama Siti. Tubuh anaknya masih lemah, tapi wajahnya sedikit lebih segar dari sebelumnya. Namun, perasaan tidak nyaman masih menggelayuti hati Ibu Aminah. Ia merasa ada yang memperhatikannya, mengawasi setiap gerakannya. Saat ia menyapu halaman, tatapannya terpaku pada rumah di ujung desa. Rumah itu sudah lama kosong, atau setidaknya begitulah yang dikatakan orang-orang. Tapi pagi ini, jendela rumah itu terbuka, dan ia yakin melihat seseorang di baliknya. Apakah dia, pelakunya? Pikirnya dalam hati. Malam ini, ia harus mencari tahu kebenarannya. Malam turun, langit gelap tanpa bulan. Ibu Aminah berdiri di depan rumah tua itu, menelan ludah dengan gugup. Seluruh desa tahu rumah ini sudah lama kosong. Tapi kenapa ada seseorang di dalamnya? Dengan langkah hati-hati, ia mendekat ke jendela yang sedikit terbuka. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah. Saat ia mengintip ke dalam, bayangan seseorang terlihat bergerak di sudut ruangan. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekati pintu. Ibu Aminah langsung mundur dan bersembunyi di balik pohon. Pintu rumah terbuka perlahan. Dari dalam,
muncul seseorang yang tak asing baginya. Ibu Aminah menahan napas saat melihat sosok itu keluar dari rumah. Ia mengenalinya dengan jelas. Tidak mungkin. Kenapa dia? Bisiknya dengan suara tertahan. Orang itu berjalan perlahan, mengenakan pakaian serba hitam. Langkahnya mantap, penuh keyakinan, seperti seseorang yang memiliki tujuan jelas. Ibu Aminah menggenggam dadanya. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan orang asing. Ini adalah seseorang yang sudah lama ia kenal. Seseorang yang pernah menjadi bagian dalam hidupnya. Jadi selama ini, dia pelakunya. Matanya membelalak ketakutan. Ia sadar, rahasia ini jauh lebih dalam dari yang ia kira. Malam itu, Ibu Aminah tak bisa tidur. Bayangan sosok itu terus menghantui pikirannya. Kenapa dia melakukan ini? Bisiknya dalam hati. Ia mencoba menghubungkan semua kejadian yang menimpa keluarganya. Dendam lama. Seseorang yang merasa telah kehilangan sesuatu. Tiba-tiba, sebuah ingatan lama muncul dalam pikirannya. Seseorang dari masa lalunya pernah berselisih dengannya. Seseorang yang dulu begitu dekat, tapi berakhir dengan kebencian. Air matanya menetes. Tubuhnya bergetar. Ya Allah, jadi ini semua karena dia. Kini, ia harus menghadapi masa lalunya untuk menyelamatkan masa depan Siti. Ibu Aminah duduk di ruang tamu. Pikirannya berputar liar. Nama yang muncul dalam benaknya tadi membuatnya sulit bernapas. Seseorang yang dulu begitu dekat, kini menjadi ancaman bagi keluarganya. Ia menutup mata, mengingat kembali kejadian bertahun-tahun lalu. Siti Nurjanah, seorang wanita yang dulu adalah sahabat sekaligus saudara jauhnya. Mereka tumbuh bersama, berbagi suka dan duka. Tapi sebuah insiden memisahkan mereka dan menanamkan kebencian yang mendalam. Sejak saat itu, Siti Nurjanah menghilang tanpa jejak, hingga kini. Jadi dia belum melupakan kejadian itu. Bisik Ibu Aminah dengan gemetar. Malam itu, Ibu Aminah kembali duduk di depan jendela. Pandangannya tertuju pada rumah kosong di ujung desa. Rumah itu gelap, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Jendela yang tadi tertutup, kini terbuka lebar. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Ibu Aminah menelan ludah, tubuhnya membeku. Perlahan, ia berjalan ke pintu dan mengintip melalui celah kayu. Seseorang berdiri di sana, seorang wanita. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi tatapannya tajam. Assalamualaikum, Aminah. Suaranya pelan, tapi dingin. Siti Nurjanah telah kembali. Ibu Aminah merasa darahnya berdesir saat mendengar suara itu. Ia membuka pintu perlahan. Matanya tak lepas dari sosok di hadapannya. Siti Nurjanah berdiri di sana, mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya masih sama seperti dulu, hanya saja lebih dingin dan keras. Sudah lama sekali, Aminah, katanya dengan senyum samar. Ibu Aminah berusaha menenangkan diri. Kenapa kau datang ke rumahku? Tanyanya dengan suara bergetar. Siti Nurjanah tertawa kecil. Aku hanya ingin melihatmu dan anakmu. Ibu Aminah semakin waspada. Ia tahu, kunjungan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ibu Aminah mengajak Siti Nurjanah masuk, meski hatinya penuh keraguan. Mereka duduk di ruang tamu. Udara terasa berat. Aminah, kau tahu kenapa aku kembali? Suara Siti Nurjanah terdengar dingin. Ibu Aminah menatapnya, menahan debar jantungnya. Aku tidak tahu, atau mungkin aku takut mengetahuinya. Jawabnya jujur. Siti Nurjanah tersenyum sinis. Dulu, kau merenggut sesuatu dariku. Sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Ibu Aminah teringat kembali masa lalu mereka. Apakah ini tentang lelaki yang dulu mencintai Aminah, tetapi ditolak oleh Siti Nurjanah? Aku tidak pernah berniat menyakitimu, kata Ibu Aminah dengan suara lirih. Tapi kau telah menghancurkanku, Aminah. Siti Nurjanah mengepalkan tangan. Malam itu, kebencian lama kembali menguap di antara mereka.
Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan, bisik Siti Nurjanah. Ibu Aminah merinding, merasa ada bahaya yang lebih besar. Kau yang melakukan ini pada Siti, bukan? Siti Nurjanah tersenyum tipis, matanya penuh kebencian. Aku hanya ingin kau kehilangan, seperti aku kehilangan. Dengan santet, dengan menyiksa anakku? Suara Ibu Aminah meninggi. Dia tidak akan mati, dia hanya akan menderita, jawabnya tenang. Ibu Aminah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kau telah berubah, Siti. Kau bukan orang yang dulu aku kenal. Kita semua berubah, Aminah, terutama setelah dikhianati, bisik Siti Nurjanah. Malam itu, kebenaran yang pahit akhirnya terungkap. Ibu Aminah menggenggam tasbih di tangannya, berusaha menenangkan diri. Kau ingin aku menderita, tapi kenapa anakku yang jadi korban? Suaranya penuh emosi. Siti Nurjanah menatapnya dengan tatapan kosong. Karena anak adalah kelemahan terbesar seorang ibu, katanya tanpa ragu. Aku tahu kau akan berlutut jika Siti dalam bahaya. Ibu Aminah menggeleng dengan air mata mengalir di pipinya. Kau tidak paham, Siti. Dendam hanya akan menghancurkanmu. Siti Nurjanah tertawa kecil, tetapi matanya menyimpan kesedihan. Aku sudah hancur sejak dulu. Aminah, aku hanya ingin kau ikut merasakannya. Kini, Ibu Aminah harus memilih, tetap diam atau melawan dengan caranya sendiri. Setelah Siti Nurjanah pergi, Ibu Aminah langsung pergi ke pesantren. Ia menceritakan semuanya kepada Kiai Rahman. Kiai Rahman menghela napas dalam, matanya penuh keprihatinan. Dendam telah mengubah sahabatmu menjadi musuh, katanya pelan. Tapi kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Ibu Aminah mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi kemarahan. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Kiai? Kita akan melawan ini dengan doa dan kebaikan. Malam itu, Kiai Rahman bersiap untuk melakukan ruqyah besar-besaran. Ini bukan hanya pertempuran melawan santet, tetapi juga melawan kebencian yang berakar dalam. Malam itu, di dalam pesantren, Kiai Rahman mulai membaca ayat-ayat suci. Ibu Aminah dan beberapa santri duduk mengelilingi Siti yang masih lemah. Jangan takut, Nak, Allah bersama kita, bisik Ibu Aminah di telinga anaknya. Suara bacaan Al-Quran menggema, memenuhi setiap sudut ruangan. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menolak doa-doa itu. Tiba-tiba, tubuh Siti kembali bergetar. Matanya terpejam erat. Keluar, pergilah darinya. Suara Kiai Rahman menggelegar. Siti berteriak. Tubuhnya menegang seperti sedang melawan sesuatu. Ibu Aminah menangis, menggenggam tangan anaknya erat-erat. Malam itu, perlawanan terakhir pun dimulai. Saat ruqyah berlanjut, angin kencang berhembus di luar pesantren. Lampu redup berkedip-kedip. Suara aneh terdengar dari sudut ruangan. Siti menjerit, lalu mengucapkan sesuatu dengan suara yang bukan miliknya. Dia milikku, kau tak bisa mengambilnya. Suara itu terdengar marah. Dengan izin Allah, kau tidak akan menang. Kiai Rahman membalas dengan tegas. Ia melanjutkan doa, mengusir energi jahat yang merasuki tubuh Siti. Perlahan, Siti mulai melemah, tubuhnya tak lagi menegang. Tapi di luar pesantren, suara tawa Siti Nurjanah terdengar samar. Kau pikir doa bisa menyelamatkanmu, Aminah? Bisiknya di kejauhan. Pertempuran ini belum berakhir. Siti akhirnya pingsan setelah ruqyah selesai. Kiai Rahman mengusap kepala Siti dengan lembut. Dia telah melewati cobaan besar, tapi hatinya masih rapuh. Katanya pelan. Ibu Aminah mengangguk, menghapus air mata dari wajah anaknya. Apakah dia benar-benar bebas dari pengaruh ilmu hitam? Tanyanya khawatir. Kiai Rahman menghela napas. Untuk sementara, iya, tapi pelakunya belum menyerah. Ibu Aminah menggenggam tangan anaknya, berjanji akan melindunginya. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini, bertemu dengan Siti Nurjanah untuk terakhir kalinya. Dan kali ini, bukan untuk bertarung,
tetapi untuk mengakhiri dendam yang sudah lama mengakar. Ibu Aminah berdiri di depan rumah tua di ujung desa. Rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya, seakan menyerap cahaya di sekitarnya. Di dalam, Siti Nurjanah sudah menunggunya. "Aku tahu kau akan datang, Aminah." Suaranya dingin. Ibu Aminah menatapnya dengan penuh keberanian. "Aku tidak datang untuk bertarung. Aku datang untuk mengakhiri ini," katanya tegas. Siti Nurjanah menyipitkan mata. "Mengakhiri? Kau pikir aku akan melepaskan begitu saja?" Ibu Aminah menarik napas dalam. "Aku tidak akan melawan dengan kebencian. Aku ingin kau menghentikan ini, Siti." Malam itu, dua sahabat lama berdiri berhadapan. Di antara mereka ada masa lalu yang belum selesai. Mata Siti Nurjanah berkilat penuh kemarahan. "Maaf, setelah semua yang kau lakukan." Suaranya meninggi. Ibu Aminah menatapnya dengan penuh ketenangan. "Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku pun kehilangan banyak hal." Suaranya bergetar. Siti Nurjanah menggeleng keras. "Kau berbohong." Tiba-tiba, angin di dalam ruangan berputar kencang. Suara gaib bergaung di sekitar mereka. Siti Nurjanah mulai menggigil. Matanya melebar. "Apa yang terjadi?" serunya panik. Ibu Aminah tetap berdiri kokoh, membaca doa dalam hati. "Ini bukan aku, Siti. Ini adalah kekuatan yang kau panggil sendiri," bisiknya. Malam itu, sesuatu yang lebih besar turun untuk menghakimi. Tubuh Siti Nurjanah mulai melemah. Lututnya bergetar. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku masih kuat. Aku masih berkuasa," jeritnya. Namun, suara-suara yang dulu mengikutinya kini menghilang satu persatu. Perlahan, tubuhnya terhuyung dan jatuh berlutut. "Kebencianmu telah memakan dirimu sendiri, Siti," kata Ibu Aminah lembut. Air mata mulai mengalir di pipi Siti Nurjanah. Aku tidak ingin seperti ini. Tapi aku terlalu terluka," isaknya. "Allah Maha Pengampun. Siti, bertaubatlah sebelum terlambat," kata Ibu Aminah sambil mengulurkan tangan. Siti Nurjanah menatap tangan itu, lalu menggenggamnya dengan gemetar. Malam itu, dendam yang telah lama mengakar akhirnya mulai luruh. Keesokan harinya, Ibu Aminah membawa Siti Nurjanah ke pesantren. Kiai Rahman menyambut mereka dengan senyum bijak. "Segala sesuatu bisa berubah jika hati kita masih terbuka," katanya. Siti Nurjanah menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Aku ingin bertaubat. Aku ingin lepas dari semua ini," katanya pelan. Kiai Rahman mengangguk. "Maka mulailah dengan meninggalkan semua kebencian." Dengan penuh penyesalan, Siti Nurjanah menyerahkan semua jimat dan benda-benda sihirnya. Dendam yang dulu mengikatnya kini mulai menghilang. Malam itu, Siti Nurjanah untuk pertama kalinya tidur dengan tenang setelah bertahun-tahun. Setelah semua yang terjadi, Siti perlahan mulai pulih. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi bisikan aneh. Ibu Aminah tahu, ini adalah ujian yang telah mereka lalui dengan penuh perjuangan. "Bu, apakah aku sudah benar-benar sembuh?" tanya Siti suatu hari. Ibu Aminah tersenyum, mengusap kepala anaknya. "Sembuh bukan hanya soal tubuh, Nak, tapi juga hati dan jiwa," jawabnya lembut. Siti mengangguk. Hatinya lebih tenang dari sebelumnya. Kini, hidup mereka bisa kembali seperti dulu, tanpa bayangan ketakutan yang selalu menghantui. Dari semua kejadian ini, Ibu Aminah belajar banyak hal. Dendam hanya akan membawa kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran dan doa adalah senjata terkuat dalam menghadapi keburukan. Dan yang paling penting, Allah selalu bersama mereka yang beriman dan berserah diri. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Quran Surat At-Talaq 2:3. Hidup adalah ujian, tetapi setiap ujian pasti memiliki akhir yang baik bagi mereka yang bersabar. Kini, Ibu Aminah dan Siti bisa melanjutkan hidup tanpa rasa takut lagi. Karena mereka tahu, kegelapan tidak akan pernah menang atas cahaya. Hadis riwayat Muslim.
Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa mendiamkannya lebih dari 3 hari, maka dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang meminta bantuan kepada dukun atau peramal, lalu membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Quran Surat Al-Isra 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Fussilat 36. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kesabaran, keikhlasan, dan keimanan akan selalu membawa cahaya di tengah kegelapan. Tamat.